selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Miss Riris. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Riris berharap kalian sehat selalu ya. Oke, Miss Riris langsung aja nih. Hari ini Miss Riris tidak menjelaskan tema, tidak menjelaskan matematika. Wah, apa Miss kira-kira? Yuk. Nah, mengenal teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, perlu kalian ketahui kalau hari ini kita akan belajar tentang TIK. Nah, buka buku di bawah ini yuk. Coba bisa di-pause dulu, ambil buku TIK-nya yang gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini ya bukunya. TIK ini kepanjangan dari apa coba? Apa coba? Nah, di situ ada di sebelahnya nih. Teknologi, informasi, dan komunikasi. Kalau di pikiran kalian ada teknologi itu ini loh Miss, HP itu kan teknologi Miss. Iya, itu Miss, mamaku punya laptop, papaku punya komputer Miss. Nah, benar. Ya, itu adalah salah satunya tentang teknologi. Yuk, lanjut aja. Oke. Nah, oke. Apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Kalau kalian bisa lihat di buku TIK halaman 5. Nah, di sini ada buku TIK halaman 5. Kalau di sini informasi di buku TIK kalian artinya itu keterangan atau berita. Informasi itu berarti apa? Keterangan atau berita. Yang bagaimana sih, Miss? Nah, nanti ada contohnya. Yuk, lanjut. Bentar. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya komunikasi. Komunikasi artinya adalah penyampaian atau menyampaikan pesan atau berita. Beda ya, Miss kok sama sih Miss? Artinya tidak beda. Kalau informasi itu keterangan atau beritanya, sedangkan komunikasi ini kita menyampaikan atau penyampaian. Nah, menyampaikan pesannya, menyampaikan beritanya itu seperti apa sih? Nah, yuk kita langsung ke contohnya. Nah, perhatikan contoh informasi berikut. Di sini perlu kalian ketahui ada sebuah gambar. Nah, di sini ada pohon dan dihinggapi beberapa burung hantu. Kemudian ini ada seorang anak laki-laki. Nah, coba kita lihat contohnya seperti apa. Aku melihat sebuah pohon. Benar kan? Anggap saja ini kita. Nah, aku melihat sebuah pohon. Ada 5 burung hantu yang hinggap di pohon tersebut. Apakah benar ada 5? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar ada 5 burung hantu. Nah, informasi ini tadi artinya adalah berita atau pesan. Bahwa pesan yang kalian lihat atau berita yang kalian lihat ini melihat sebuah pohon yang dihinggapi oleh 5 burung hantu. Nah, 5 burung hantu ini apa? Hinggap di pohon tersebut. Kemudian, ini informasi yang kalian dapat. Kemudian, nah, kalau contoh komunikasinya, di sini ada kakeknya. Nah, aku bercerita kepada kakek. Ada 5 burung hantu hinggap di pohon. Sekarang kakek tahu kalau ada 5 burung hantu di pohon. Nah, percakapan itulah yang disebut dengan komunikasi. Berarti aku ini tadi menyampaikan. Nah, tadi kan artinya kalau komunikasi itu penyampaikan, menyampaikan. Nah, menyampaikan suatu berita. Kamu tadi sudah melihat atau menyampaikan berita kepada si kakek tadi. Nah,
jadi kakek akhirnya tahu, oh di pohon depan itu ada 5 burung hantu yang hinggap di sana. Iya kek, aku tadi melihatnya kek. Nah, kamu mempunyai berita itu tadi, itu yang disebut informasi. Sedangkan komunikasi, kamu menyampaikan ke kakek bahwa di sana ada 5 burung hantu yang hinggap di pohon. Jadi percakapan kamu ngobrol itu namanya komunikasi. Oke, lanjut. Nah, ada catatan penting perlu kalian ketahui. Di sini catatan pentingnya ini adalah komunikasi ini dapat dilakukan secara langsung. Nah, contohnya seperti apa, Miss? Ketika aku berbicara dengan kakek. Nah, ini adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung. Jadi kamu berbicara dengan kakek itu termasuk komunikasi secara langsung. Kamu berbicara dengan mama, berbicara dengan papa, berbicara dengan Miss Riris, itu namanya komunikasi. Nah, ya. Nah, sedangkan komunikasi ini juga dapat dilakukan secara tidak langsung. Jadi, komunikasi ini melalui alat komunikasi. Seperti apa sih, Miss, contohnya? Nah, di sini ada berbicara melalui telepon, HP, membaca buku, kemudian menonton televisi di sini. Nah, ini adalah komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung. Jadi kalian tidak berbicara langsung dengan orang yang kalian temui. Misalnya, loh iya, aku tadi lupa. Aku mau ngomong sama mama kalau bukuku aku taruh di atas meja, misal. Akhirnya kamu telepon ke mama, mama, bukuku aku taruh di atas meja. Nah, ini komunikasi yang berbicaranya melalui apa? Melalui telepon. Kalau membaca buku, misalnya kamu menyukai buku-buku kegemaran. Nah, oh, aku mendapatkan sebuah informasi dari membaca buku tadi. Nah, kamu berkomunikasi, bukan kamu ngomong sama bukunya ya, bukan ya, tapi kamu membacanya. Itu sama dengan komunikasi. Sedangkan sama menonton televisi, kamu juga berkomunikasi. Oke, ini komunikasi yang tidak langsung. Kalau komunikasi secara langsung, kamu langsung berbicara dengan orangnya. Lanjut. Nah, di sini ada di buku TIK halaman 6. Kalau kamu lihat, bisa kalian buka dulu buku TIK halaman 6. Sudah ya? Oke, Miss Riri selanjutkan lagi. Di sini ada informasi. Nah, ini lanjutannya tadi. Informasi ini dapat disimpan ketika aku menulis, aku sedang menyimpan informasi di buku tulis. Informasi juga dapat disimpan di koran dan di majalah. Informasi juga dapat disimpan di komputer. Nah, jadi informasi yang kamu dapat tadi, misal ini, aku mau melihat-lihat ke taman kota. Di taman kota ternyata ada banyak pohon besar. Kamu tulis, di taman kota terdapat, misalnya ada 10 pohon yang besar-besar. Kemudian aku melihat ada rusa. Misal ini, aku melihat ada 2 rusa. Aku melihat banyak anak bermain di sana. Kamu bisa menuliskan informasi itu di buku tulis. Nah, sedangkan informasi yang disimpan di koran itu biasanya berita-berita yang penting, berita-berita yang ada di sekitar kita, ataupun di luar kota, di luar negeri pun juga kita bisa membacanya di koran, di majalah, ataupun bisa di TV juga. Nah, informasi ini juga bisa ditaruh di komputer, misalnya kayak Miss Riris setelah membuat soal-soal ulangan, Miss Riris kan mau menyampaikan juga ini informasinya ke anak-anak. Sudah Miss Riris taruh aja di komputer biar tidak hilang. Nah, kemudian di sini telepon televisi dan maksudnya telepon, televisi dan komputer. Ini adalah alat-alat canggih. Alat-alat canggih dibuat dengan teknologi canggih. Apa itu teknologi? Ini bisa kalian garis bawahi ya. Teknologi. Nah, yang kalian garis bawah ini adalah teknologi. Ini maaf, Miss Riris garis bawahnya agak menceng ya.
Jadi ini bisa kalian garis bawahi di buku kalian. Teknologi adalah cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah. Teknologi dibuat dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi hidup kita jadi mudah. Maksudnya, teknologi ini dibuat dengan ilmu pengetahuan. Dengan adanya teknologi, hidup kita jadi mudah. Teknologi ini selalu berkembang. Dulu teknologi masih sederhana, sekarang teknologi sudah canggih. Seperti apa sih, Miss, contohnya? Yuk. Nah, di sini ada kemajuan teknologi. Kalau kalian buka di halaman 7, ya, di buku TIK kalian di halaman 7 itu bisa kalian buka, ada kemajuan teknologi. Teknologi ini selalu berkembang. Dulu teknologi masih sederhana, sekarang teknologi sudah modern. Nah, misalnya nih, ada yang kalian lihat, kalau di buku kalian itu ada 3 jam yang berbeda-beda. Kalau kalian tahu gunanya jam untuk apa? Untuk apa? Berguna untuk apa? Iya, benar. Mengetahui waktu. Dahulu orang ini menggunakan jam dengan matahari. Sekarang ada jam analog dan jam digital. Jam digital ini menunjukkan waktu lebih tepat. Misalnya di sini 02.2.30.12. Artinya jika kalian membaca pada jam digital itu jam 2 lebih 30 menit, maaf, E-nya Miss Riris kepencet 3 ya. Ini maksudnya 30 menit 12 detik. Nah, di sini kalau kalian lihat contohnya, dulu orang-orang menggunakan jam matahari. Jadi maksudnya jam matahari kalau menggunakan itu misalnya arah barat itu nanti jam berapa ya kira-kira, kalau mataharinya sudah tenggelam di arah ini jam berapa. Nah, itu masih menggunakan jam matahari. Kemudian jam tangan ini yang biasanya kalian pakai atau mamanya atau papanya. Nah, ini sudah mulai modern lagi, jam tangan yang menggunakan analog ini. Kemudian ada jam tangan digital. Nah, jam tangan digital ini juga lebih canggih lagi ya. Sama saja sebenarnya analog digital ini sama-sama jamnya menunjukkan angka waktu yang harusnya sekarang misalnya jam 2 ya jam 2. Kalau misalnya jam 11 berarti 11.00. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya kalau di jam tangan analog itu pendeknya di jam 11, panjangnya di jam 12. Nah, itu menunjukkan pukul 11. Nah, seperti itu. Inilah kemajuan teknologi yang sekarang, mulai dari jam matahari, jam tangan, kemudian jam digital. Oke, Miss Riris lanjut. Nah, di sini ada kemajuan teknologi di sini yaitu telepon. Telepon ini berguna untuk berkomunikasi. Dahulu telepon tidak bisa dibawa kemana-mana, kemudian muncul telepon genggam. Telepon genggam bisa dibawa kemana-mana. Sekarang ada lagi telepon jenis baru, namanya telepon pintar. Dalam bahasa Inggris tersebut namanya smartphone. Nah, dulu kalau Miss Riris ini punya telepon rumah seperti ini enggak bisa dibawa kemana-mana ya. Ini enggak bisa bawa kemana. Kemudian ada telepon seluler. Telepon seluler ini hanya bisa telepon. Jadi dia bisa dibawa kemana-mana, tapi fungsinya cuma dibuat telepon, dibuat SMS, cukup itu saja kalau dulu. Nah, sekarang ada yang namanya telepon pintar. Jadi maksudnya telepon pintar ini ya kayak kita sekarang ini, yang kalian punya, yang mama punya atau papa punya, atau yang disebut dengan smartphone. Jadi kalian mau baca berita itu bisa lewat HP kalian, terus kemudian kita bisa berkomunikasi tatap muka juga bisa melewati HP kalian juga. Nah, kalau dulu yang telepon seluler ini tidak ada yang namanya video call, Zoom, apalagi Google Meet yang kayak bisa lihat internet, itu enggak bisa. Tapi karena sekarang sudah canggih zamannya, nah inilah namanya telepon atau smartphone, telepon pintar. Nah,
Oke, ya Miss, aku tahu kok Miss kalau itu namanya smartphone. Nah, mungkin kalian banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya dalam bahasa Indonesianya artinya adalah telepon pintar. Oke, Miss Riris lanjut. Nah, di sini ada contoh alat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kalau tadi kalian sudah sekilas Miss Riris bilang ada koran, majalah. Nah, ini artinya misalnya di sini ada koran, ini ada sebuah gambar. Ini adalah seorang ayah. Ayah membaca koran. Koran berguna untuk mendapat informasi dan pengetahuan. Iya, benar. Dengan kita banyak sering membaca majalah, koran, kita akan sering banyak mendapatkan informasi-informasi yang sangat-sangat penting di luar sana. Bahkan kita bisa tahu informasi itu lewat koran dari informasi luar negeri hanya lewat koran. Nah, terus pengetahuan-pengetahuan itu bisa dari koran juga. Nah, oke. Kemudian yang kedua ada namanya di sini majalah. Kalau kalian lihat di samping sini, ini ada kakak dan adiknya suka banget membaca buku kegemaran yang beraneka ragam untuk mendapatkan pengetahuan. Misal, Miss, aku tuh paling suka dengan macam-macam dinosaurus. Nah, macam-macam dinosaurus yang gimana nih? Aku punya bukunya. Sedangkan kakaknya, aku enggak suka Miss, aku suka sekali dengan tumbuhan atau hewan-hewan. Nah, dengan kalian membaca buku-buku kegemaran, kalian akan bisa tahu jenis hewan apa saja yang ada di Indonesia. Kemudian dinosaurus itu ada jenis-jenisnya ya. Terus kemudian suka makannya seperti ini. Kalau mosasaurus itu ada hidup di air, Miss. Kalau T-Rex itu dinosaurusnya itu yang paling jahat. Nah, Miss, aku punya tumbuhan namanya di sini ada tumbuhannya yang paling langka itu sekarang bunga cendana itu langka ya Miss. Iya. Terus kemarin itu aku lihat ada Rafflesia arnoldi. Nah, itu adalah tumbuhan Indonesia yang langka. Dengan kalian membaca, kalian mendapatkan banyak informasi tentang tumbuhan ataupun jenis-jenis dinosaurus. Nah, itulah gunanya kalian membaca. Jadi kalian bisa mendapatkan banyak informasi yang kalian inginkan. Oke, lanjut. Kemudian ada televisi. Nah, televisi ini di sini sampaikan dulu. Keluarga Udin sedang menonton televisi. Dengan televisi kita bisa menonton macam-macam tayangan. Ada tayangan film dan pengetahuan. Nah, apakah kamu suka menonton televisi? Apa tayangan kegemaranmu? Miss, kalau di rumah itu sekarang TV-nya membosankan, enak pakai YouTube, Miss. Kalau aku mau bikin masak-masak tinggal lihat YouTube. Kalau di TV itu jarang, Miss. Boleh. Kalau di televisi, ayahku suka banget nonton ini, Miss, berita mancanegara, Miss, karena kita juga tahu, Miss, bagaimana keadaan-keadaan di luar sana, Miss. Misalnya, Miss, kayak di Korea, wah tempatnya bagus-bagus. Terus di Jepang itu banyak bunga sakuranya, Miss. Nah, jadi kalian dengan menonton televisi, kalian bisa mendapatkan informasi juga. Lanjut. Kemudian ada komputer. Di sini ayah bekerja menggunakan komputer. Ayah ini berkomunikasi dengan teman kerjanya menggunakan komputer. Ayah berkomunikasi melalui email. Email ini artinya surat elektronik. Kalau sekarang itu tidak usah kita menulis tangan, tapi dengan diketik kemudian dimasukkan ke komputer, dikirim. Nah, nggak usah kayak zamannya Miss Riris dulu. Kalau Miss Riris lagi kangen sahabatnya Miss Riris yang ada di Bandung, sedangkan Miss Riris ada di Pasuruan, dulu masih tidak ada HP, jadi Miss Riris menulis tangan. Wahai sahabatku, bagaimana kabarmu? Aku sangat merindukanmu. Nah, aku kangen kita berjalan-jalan seperti biasanya, melihati, misalnya pergi ke kolam, melihat banyak ikan, nah, bermain bersama. Biasanya Miss Riris menulis seperti itu. Kemudian setelah Miss Riris tulis suratnya, Miss Riris kirim melalui pos kalau di sini. Jadi dikirim melalui pos. Kemudian harus menunggu beberapa hari untuk sampai di temannya Miss Riris yang di Bandung.
baru suratnya terbaca. Tapi dengan menggunakan email hanya beberapa detik saja atau menit saja, nah surat itu bisa langsung sampai ke teman kita. Canggih ya sekarang ya sudah ya. Nah, jadi anak-anakku, oh ada lagi nih yang terakhir. Nah, telepon genggam. Telepon genggam ini pasti kalian sudah banyak mengerti ya. Bahkan ada yang punya telepon genggam sendiri atau smartphone sendiri, telepon pintar ya. Jadi kalian bisa menggunakannya. Malah mama sama papanya kadang yang sudah wis pakai aja sudah enggak apa-apa gitu, sudah mengizinkan. Tapi kalian juga harus begitu, kalau diizinkan sudah menggunakan HP smartphone harus digunakan sebaik mungkin ya. Nah, kemudian, oke, terima kasih. Nah, ini tadi anak-anakku, itu adalah penjelasan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalian bisa buka buku TIK-nya, kalian baca dan kalian dengarkan penjelasan dari Miss Riris. Nanti bisa tugasnya akan Miss Riris kasih di Google Classroom ya. Tugas untuk TIK hari ini Miss Riris akan kasih di Google Classroom. Kemudian dikerjakan dengan baik. Kalau tidak bisa ditanyakan ke Miss Riris ya, seperti biasa. Pinjam HP mamanya, bisa voice note atau difotokan. Miss, yang nomor ini apa ya Miss? Kok aku kurang paham? Nanti bisa Miss Riris balas. Nah, seperti itu. Miss Riris harap kalian bisa menggunakan teknologi yang sekarang ini dengan positif. Jangan mentang-mentang smartphone kalian bisa buka sesukanya YouTube jam 1 dimulai dari misalnya waktu istirahatnya jam 2 siang sampai nanti jam 8 malam mainan HP terus mainan gadget terus ya jangan ya. Jadi smartphone itu harus digunakan dengan baik, jangan yang negatif, jangan yang dibuat main game terus-terusan nanti juga matanya ya sakit kalau sering melihat HP ya. Oke, sampai di sini dulu mungkin dari Miss Riris, semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa subscribe. Nah, ini Miss Riris harus ngasih tahu kalian jangan lupa subscribe YouTube-nya Miss Riris. Jadi kalian nanti kalau ketika Miss Riris membuat YouTube jadi bisa langsung masuk di HP kalian. Wah, Miss Riris sudah bikin yang baru lagi nih. Nah, jadi jangan lupa subscribe. Tombol loncengnya jangan lupa diaktifkan. Miss Riris sudah kayak blog aja, vlogger ini. Ya. Terima kasih, semoga kalian selalu sehat. Miss Riris benar-benar merindukan kalian, semoga kita cepat dipertemukan dan virus ini segera hilang ya, biar kita bisa bermain di sekolah. Terima kasih, bye-bye anak-anaknya Miss.